Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nuryanto selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Dasar. Saya Eva Nurhaidah dari kelas K119 MNR ingin mempresentasikan hasil dari soal evaluasi tengah semester Akuntansi Dasar 2. Pada nomor 1 membahas tentang sistem periodik FIFO. Pada tanggal 1 Juli, persediaan awal dengan kuantitas 100 unit Rp 10.000 dengan harga 1 juta. Lalu di tanggal 5 Juli terdapat pembelian dengan kuantitas 500 unit Rp 12.000 dengan harga 6 juta. Lalu pada tanggal 12 Juli dengan pembelian kuantitas sejumlah 100 unit Rp 15.000 dengan harga 1.500.000. Lalu di tanggal 27 Juli dilakukan pembelian kuantitas dengan 100 unit Rp 20.000 sejumlah 2 juta. Lalu dihasilkan angka 800 unit yang merupakan dari penjumlahan dari tanggal 1 Juli sampai 27 Juli kuantitas. Lalu 10.500.000 dihasilkan dari penjumlahan harga pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 27 Juli. Lalu pada persediaan yang siap dijual harga adalah 10.500.000. Persediaan unit yang siap dijual sejumlah 800 unit dikurangi dengan unit yang terjual yaitu 350 unit dengan total 450 unit. Lalu pada nilai unit akhir 100 unit Rp 20.000 dengan harga 2 juta, 100 unit Rp 15.000 dengan harga 1.500.000 dan 250 unit Rp 12.000 dengan harga 3 juta. Lalu total 450 unit dihasilkan dari penjumlahan 100 unit ditambah 100 unit ditambah 250 unit. Lalu harga 6.500.000 dihasilkan dari pentotalan atau penjumlahan dari 3 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2 juta. Lalu ada harga pokok penjualan. Nilai persediaan harga yang tersedia untuk dijual sejumlah 10.500.000 dikurangin dengan nilai persediaan harga unit terakhir senilai 6.500.000 dan dihasilkan harga 4 juta. Lalu pada laba kotor, hasil penjualan senilai 9 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai 4 juta rupiah dan dihasilkan angka 5 juta. Lalu dapat kita lihat pada tabel di samping yang merupakan metode LIFO perpetual. Lalu dapat dihitung dengan nilai persediaan akhir sejumlah 5.600.000, lalu harga pokok penjualan senilai 4.900.000. Lalu pada laba kotor 9 juta dikurangi 4.900.000 dan dihasilkan jumlah harga senilai 4.100.000. Nomor 2, menentukan rasio pada harga retail. Persediaan awal dengan biaya 36.500, lalu pada retail dengan harga 51.700. Di pembelian bersih dengan biaya 72.800, pada retail 94.200. Lalu pada barang tersedia untuk dijual dengan biaya senilai 109.300 yang merupakan dari penjumlahan dari persediaan awal dan pembelian bersih. Lalu pada retail didapatkan angka 145.900 yang merupakan hasil dari penjumlahan persediaan awal dan pembelian bersih. Lalu rasio biaya pada harga retail 109.300 dibagi
145.900 dan dihasilkan angka 74,91%. Dan di nomor 2, B. Menentukan persediaan akhir retail. Pembelian barang dagang 1 jam dengan biaya 36.500 dan retail 51.700. Pembelian di Januari bersih dengan biaya 72.800 dan retail 94.200. Lalu barang tersedia untuk dijual senilai 109.300 dan di retail 145.900. Lalu di penjualan di Januari bersih senilai retail 85.000. Lalu persediaan barang pada 31 Januari pada retail didapatkan angka 60.900 yang dihasilkan dari pengurangan dari barang tersedia untuk dijual retail 145.900 dikurangin penjualan di Januari atau bersih senilai 85.000. Kemudian yang C, menentukan persediaan yang diestimasi pada biaya. Persediaan barang dagang 1 jam dengan biaya 36.500 lalu retail 51.700. Pembelian di Januari bersih dengan biaya 72.800, retail 94.200 dan barang tersedia untuk dijual dengan biaya 109.300 dan retail 145.900. Pada penjualan di Januari bersih didapatkan harga 85.000 pada retail. Persediaan barang 31 Januari pada retail dengan jumlah 60.900. Lalu persediaan barang 31 Januari pada biaya dihitung 60.900 dikali 74,91% dan didapatkan hasil angka senilai 45.620. Nomor 3, menentukan estimasi persediaan akhir. Persediaan 1 Januari sejumlah 53.000, lalu pembelian di Januari bersih senilai 97.000. Lalu barang tersedia untuk dijual senilai 150.000 dan di penjualan di Januari bersih seharga 184.000. Lalu dikurangi laba kotor estimasi sejumlah 184.000 dikali 35% dan dihasilkan angka 64.400. Lalu ada harga pokok penjualan estimasi senilai 119.600 yang didapatkan dari pengurangan dari barang tersedia untuk dijual senilai 150.000 dikurangin harga pokok penjualan estimasi 119.600 dan didapatkan persediaan estimasi pada tanggal 1 Januari dengan nilai 30.400. Nomor 4, menentukan perputaran persediaan. Harga pokok penjualan MERS dengan total harga pokok penjualan 12.387.000.000 dan RAIS senilai 8.537.000.000. Lalu terdapat persediaan. Ada persediaan awal senilai 1.452.368.000 pada M-RAIS dan di RAIS TTD senilai 812.367.000. Lalu persediaan akhir 1.223.000.000 pada M-RAIS TTD dan pada RAIS
senilai 647 juta, dan di total didapatkan angka 2.675.000.000 pada M-RAIS, dan di RAIS dengan total 1.486.989.000, dan dihasilkan rata-rata pada M-RAIS TTD sejumlah 1.337.000.000, dan di RAIS TTD senilai 743.493.000. Lalu didapatkan perputaran persediaan senilai 9,3 pada M-RAIS TTD, dan di RAIS senilai 11,5. Lalu menentukan rata-rata periode penjualan. Rata-rata harga pokok penjualan harian dengan nilai harga 12.387.000 dibagi 365 dan didapatkan hasil Morgan senilai 33.937.000. Lalu pada penjualan harian nilai 8.537.000 dibagi 365 dan dihasilkan ZOL senilai 23.389. Lalu pada persediaan akhir didapatkan angka 1.223.165 pada Morgan, dan di ZOL didapatkan hasil 674.619.000. Pada rata-rata periode penjualan pada Morgan sejumlah 36 hari dan di ZOL sejumlah 29 hari. Sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan orang lain. Selamat siang dan terima kasih.